Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bapak semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang intensitas bunyi, ya. Kemudian nanti ada materi tentang efek Doppler, kemudian ada materi tentang taraf intensitas bunyi. Nah, pertama Bapak akan menjelaskan apa itu intensitas bunyi. Nah, jadi bunyi itu dipancarkan oleh sebuah sumber bunyi. Nah, jadi sumber bunyi akan memancarkan yang namanya gelombang bunyi. Nah, gelombang bunyi yang dipancarkan ya diibaratkan arah rambanya itu ke segala arah sehingga berbentuk seperti bola. Nah, oke. Kemudian bunyi tadi yang dipancarkan oleh sumber bunyi akan didengar oleh detektor ataupun kita sebut dengan pendengar. Nah, jadi intensitas bunyi itu dia menceritakan bagaimana menggambarkan bagaimana gelombang bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi tadi ya yang menembus permukaan bidangnya yang berbentuk bola tadi ya sampai ke detektor. Nah, adapun persamaannya adalah persamaan dari intensitas bunyi itu adalah I P per A. Nah, P di sini adalah daya. Nah, kalau kita berbicara daya berarti ada energi ya, energi yang dipancarkan oleh bunyi tadi ya, energi yang dipancarkan oleh gelombang bunyi tadi ya untuk menembus permukaan gelombang bunyi tadi yang berbentuk muka gelombangnya berbentuk seperti bola. Nah, berarti A di sini adalah luas permukaan yang ditembus oleh gelombang bunyi. Nah, oke. Karena permukaannya berbentuk seperti bola, maka yang kita gunakan di sini adalah luas permukaan bola 4pi r kuadrat. Ini adalah luas permukaan bola, LPB Bapak singkatkan ya, LPB. Nah, perhatikan di sini I itu intensitas bunyi, satuannya watt per meter kuadrat, P itu daya ya. Daya satuannya adalah watt, A adalah luas permukaan yang ditembus oleh gelombang permukaan bunyi, diibaratkan seperti sebuah bola karena arah rambat bunyi itu ke segala arah. Dan R itu adalah jarak tempat dari sumber bunyi. Misalkan ini sumber bunyi, ini detektornya. Nah, ataupun kita sebut tempat tadi. Nah, itu R tadi. Nah, oke. Kemudian persamaan selanjutnya ada mencari ini ya. Nilai intensitas bunyi jika diketahui dua buah tempat yang berbeda jaraknya. Misalkan ini sumber bunyi ya, Bapak gambar gini, ini misalnya sumber bunyi SB. Nah, ini misalnya ada pendengar satu, ini ada pendengar dua. Ini kan berbeda jaraknya. Bagaimana intensitas bunyi yang didengar oleh kedua pendengar tadi? Makanya kita bisa menggunakan persamaan ini. Nah, kalau dari persamaan ini kita lihat I dengan R itu berbanding terbalik, di mana jika jaraknya semakin besar, maka intensitas bunyi yang didengar semakin kecil. Nah, sebaliknya jika jaraknya semakin kecil, intensitas bunyi yang didengarkan semakin besar. Nah, jadi ya. Oke. Nah, persamaan selanjutnya adalah kita akan mencari yang namanya taraf intensitas bunyi. Ya, oke, intensitas bunyi. Nah, adapun persamaan yang bisa anak-anak gunakan yang pertama itu mencari taraf intensitas bunyi. Ya, TI sama dengan 10 log I per I0. Nah, TI ini adalah taraf intensitas bunyi. Ya, TI itu taraf intensitas bunyi, satuannya adalah desibel. dB ini adalah desibel. Desibel. Nah, kemudian I di sini tadi adalah intensitas bunyi, ya. Nah, kemudian I0, sini Bapak tambahkan I0 itu adalah intensitas ambang pendengaran. Nah, jadi nilainya sudah diketahui nih, intensitas ambang pendengaran ini. Nilainya sebesar 10 pangkat min 12 watt per meter kuadrat. Nah, itu ya rumus yang pertama, taraf intensitas bunyi. Rumus yang kedua, kita akan mencari taraf intensitas bunyi ya jika diketahui ini ada dua buah sumber nanti ya, ada dua buah sumber bunyi. Bagaimana cara mencari taraf intensitas bunyinya ya? Anda bisa menggunakan persamaan ini ya. Berarti TI yang ditanya nanti misalnya taraf intensitas kedua berapa. Nah, oke, TI 2 sama dengan TI 1 tambah 10 log N. Nah, ini ya.
Ini kalian gunakan ketika misalnya ada satu sumber bunyi memancarkan intensitas bunyi taraf intensitas sekian. Berapa taraf intensitas sekian ketika sumber bunyinya ditambah. Nah, nanti kalian gunakan yang ini. Nah, oke. Ini terkait dengan banyaknya sumber bunyi. Banyaknya sumber bunyi. Nah, satu lagi persamaan yang bisa kalian cari adalah TI2 taraf intensitas, mencari taraf intensitas juga jika diketahui jarak yang berbeda, artinya ada dua tempat yang mendengarkan bunyi yang dipancarkan oleh satu sumber bunyi. Nah, oke, ini rumusnya. Ini mencari taraf intensitas dari dua jarak yang berbeda. Oke, dua jarak berbeda. Nah, dua jarak berbeda. Oke. Nah, coba kita tengok soalnya. Nah, ini ada soalnya nih. Ya, ada soalnya. Nah, oke, perhatikan ya. Sebuah sirine rata-rata menimbulkan taraf intensitas 100 dB. Berapa taraf intensitas yang ditimbulkan oleh 10 buah sirine secara bersamaan? Ingat ya, tadi sebuah sirine rata-rata menimbulkan taraf intensitas 100 dB. Berarti itu adalah TI satunya 100 dB. Berapa nanti TI 2-nya jika sirinenya ditambah menjadi 10 buah ya, artinya yang ditimbulkan oleh 10 buah. Jadi kalau 100 dB, berarti kalau 10 buah berapa dB? Nah, ya. Oke, kita cari menggunakan persamaan yang terkait dengan banyaknya sumber bunyi. Berarti TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log N. Nah, TI1 berarti 100 dB tambah 10 log berapa tadi apa namanya? 10. Nah, 100 dB 100 tambah 10. Log 10 itu nilainya ada 1. Bisa gunakan kalkulator nanti carinya ya. Oke. Berarti 100 tambah 10. Berarti 110 dB. Nah, inilah taraf intensitas keduanya ketika ya apa? Tadi sebuah sirine 100 dB. Jika 10 buah berapa? Nah, inilah 110 dB. Oke. Soal yang kedua diperhatikan ya. Nih, taraf intensitas bunyi suatu tempat yang berjarak 5 meter dari sumber bunyi sebesar 70 dB. Tempat yang berjarak 500 meter dari sumber bunyi bertaraf intensitas berapa? Nah, berarti ini adalah mencari taraf intensitas bunyi dari dua jarak yang berbeda. Kalau Bapak gambarkan seperti ini. Ini sumber bunyi SB. Berarti yang pertama kita gambarkan seperti ini. Nah, ini yang 5 meter tadi. Ini 5 meter tadi. Ya, 5 meter. Nah, ini berarti yang pertama. R1-nya. Ataupun orang satunya. Ya. Nah, kemudian tempat yang berjarak 500 meter dari sumber bunyi. 500 meter berarti dari sumber bunyi. Nah, berarti gini kita gambarkan. Nih. Oke, 500 meter. R keduanya, ini orang keduanya. Ini ya, 500 meter ini dari sumber bunyi. Berarti dari sini ke sini 500. Bukan dari sini ke sini 500 ya, tapi dari sumber bunyi ke orang ini 500. Itu yang kedua. Nah, bagaimana mencari taraf intensitasnya? Berarti TI2 TI1 ya dikurang 20 log R2 per R1. Tadi TI1-nya berapa? 70 dB. 70 kurang 20. Kemudian log R2-nya 500 per 5. Oke. 70 kemudian dikurang 20 log. Oke. 500 bagi 5 itu adalah 100. Nah, 70 kurang 20. Log 100 itu 2. Berarti 70 kurang 20 kali 2 itu 40. Hasilnya adalah 30 dB. Nah, jadi seperti itu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Satu pembahasan lagi yaitu efek Doppler. Nah, apa itu efek Doppler? Efek Doppler menceritakan bagaimana perubahan frekuensi bunyi yang diterima oleh pendengar. Nanti di sini ada FP. FP itu apa? Frekuensi yang diterima oleh pendengar. Berarti nanti satuannya adalah HZ semuanya ya. Nah, kemudian di sini ada V. V ini adalah cepat rambat bunyi udara ataupun di udara. Nanti nilainya bisa 340 meter per sekon, 330 ya, 300. Nanti tergantung soal, nanti diketahui. Nah, VP ini artinya adalah kecepatan pendengar ya. VP kecepatan pendengar.
Vs itu kecepatan dari sumber bunyi, dan Fs adalah frekuensi yang ditimbulkan oleh sumber bunyi. Nanti anak-anak bisa lihat keterangannya di yang penting Bapak fotokan keterangan rumusnya. Oke. Nah, ketentuan yang harus kalian perhatikan di sini ada apa? Perhatikan di sini ada tanda positif, ada tanda negatif, di sini ada tanda positif, ada tanda negatif. Ini kapan kita menggunakan tanda positif di atas, kapan kita menggunakan tanda negatif di atas. Kemudian kapan kita gunakan tanda positif di bawah, kapan kita gunakan tanda negatif di bawah. Perhatikan. Nah, ini sumber bunyi, ya. S itu sumber bunyi, P itu pendengar. Perhatikan ya. Jika sumber bunyi mendekati pendengar, ini mendekatinya, mendekati pendengar, maka di sini negatif. Nah, maka nanti rumusnya di sini negatif, ya, Vs-nya. Nah, oke. Kemudian jika sumber bunyi menjauhi pendengar, maka Vs-nya positif. Perhatikan ya. Jika sumber bunyi mendekati pendengar, maka Vs-nya negatif. Berarti negatif di sini kalian pakai. Kemudian jika sumber bunyi yang menjauhi pendengar, maka Vs-nya positif. Positif kalian pakai di sini. Nah, kemudian yang P itu pendengar. Jika pendengar mendekati sumber bunyi, itu adalah positif. Berarti kalian PP di sini adalah pakai nanti positif. Nah, kemudian jika pendengar menjauhi sumber bunyi, itu adalah nilainya negatif. Maka nanti di sini kalian pakai negatif. Nah, oke. Jadi seperti itu caranya. Nah, kita coba contoh soalnya. Nah, ini perhatikan ya. Mobil pemadam kebakaran sedang bergerak dengan laju 20 meter per sekon sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 400 Hz. Kecepatan berbunyi 300 meter per sekon. Jika mobil menjauhi seseorang yang berdiri di tepi jalan, maka FP-nya berapa? Artinya frekuensi pendengar yang didengar oleh bunyi sirine yang didengar oleh pendengar tadi berapa? Nah, jadi seperti itu ya. Boleh kita buat diketahui dulu. Berarti yang 20 meter per sekon ini adalah Vs-nya, kecepatan sumber bunyinya. Kemudian sambil membunyikan sirine dengan frekuensi 400 Hz. Berarti inilah Vs 400 Hz. Cepat rambut bunyi di udara, katanya ya. Ini berbunyi di udara tuh. Berarti itu V-nya 300 meter per sekon. Nah, ini yang diketahui soal. Ingat ya, di sini tidak dikatakan pendengarnya itu bergerak dengan kecepatan berapa, ya. Tapi di sini kalau kita tengok baca soalnya, pendengarnya itu tidak bergerak, dia diam di tempat. Berarti VP-nya sama dengan 0. Nah, makanya ya, pendengar tidak bergerak. Oke, pendengar tidak bergerak, maka VP-nya 0. Tak ada pergerakan, tidak ada kecepatan ya. Nah, oke. Coba kita tengok rumusnya. Yang tanya adalah VP. Nah, rumusnya tadi, kita tengok ketentuan tadi. Kalau dari soal ini, Bapak gambarkan seperti ini. Ini S, ini P. Nah, kalau dari soal, ya, yang mendekati pengamat itu adalah sumber bunyi. Berarti S-nya mendekati pendengar tadi kan. S-nya mendekati pendengar. Nah, nih. Berarti kalau mendekati tadi nilainya adalah negatif, ya. Nah, tapi pendengar diam saja di tempat, tidak ada bergerak. Nah, oke. Berarti untuk persamaan yang di atasnya kita bisa buat gini. VP ya. Kita langsung saja buat F aja. Sorry, bukan F, V saja karena VP-nya 0 ya. Yang untuk bagian atas. Nah, yang di bagian bawah V, karena sumber bunyi mendekati pendengar, maka di sini jadi kurang Vs dikali Fs. Nah, oke. Ya, di sini tidak ada VP karena VP-nya 0. Oke. F-nya berapa di soal? 300. Kemudian lagi 300. Oke. Sorry. Di soal Bapak nih, jika mobil menjauhi seseorang yang berdiri di tepi jalan. Oke, menjauhi ya. Sorry, gambarnya berarti bukan kurang. Oh, dia menjauhi berarti gini. Tambah. Nih menjauhi ya. Mobil sumber bunyi menjauhi pendengar itu tambah, bukan kurang. Sorry ya. Nah, oke. Maka sini jadi tambah seharusnya. Tambah 20 kali 400. Nah, 400 kali 300 hasilnya oke. Nah, ini ya, 120.000 ya, per 320. Kalau dibagi jumlahnya hasilnya adalah 375 Hz. Nah, jadi seperti itu. Jadi poinnya apa? Anak-anak harus pandai menentukan ini ya. Baca soalnya baik-baik, menentukan kira-kira
positif atau negatif yang kita gunakan. Nah, jadi seperti itu. Oke.